Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan melalui kegiatan doa. Oase diadakan setiap hari, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan doa malam diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting, dan seluruh kegiatan doa bergabung bersama MDC Prabu Muli. Ibadah Praise and Worship diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 041 5675 777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, dan ke rekening Mandiri dengan nomor 169 001 0607 080 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke rekening Mandiri dengan nomor 169 004 000 0488 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau ke rekening BCA dengan nomor 041 4722 888 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari gereja, dapat menghubungi nomor berikut. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang, atau mensubscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita memuji Tuhan, sebab Dia gunung batu kekuatan kita. Haleluya. Yes. Kaulah kota benteng hidup kami, Tuhan. Di dalam Engkau ada kemenangan yang sejati. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, pancing keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang
setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Dan saudara-saudara kemuliaan Tuhan, kekuatan hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang menuntun hidup kami. Di dalam segala rancangan-Mu yang indah dan mulia. Engkau Allah yang memberikan iman di dalam hati kami. Sehingga semakin hari, semakin kami mengenal isi hati-Mu ya Tuhan. Kau bawa kami lebih lagi. Engkau pegang hidup kami Tuhan. Sehingga kami tidak salah melangkah di dalam hidup ini. Terima kasih, terima kasih. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagi-Mu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagi-Mu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan,
mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Percaya Tuhan, Kau sediakan yang terbaik hanya bagi hidupku. Di dalam hidupku, kasih dan kuasa-Mu yang menyertai selalu. Percaya rancangan-Mu terbaik bagiku. Ku percaya kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Kau bawaku lebih lagi mengenal rencana-Mu, mengenal kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidupku, seperti yang Kau mau. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ku berserah, ku berserah di dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah,
Salam Ibu Bapak Saudara Saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Tak terasa waktu kita sudah melewati 1 bulan di tahun 2022 ini. Dan kita masuk di bulan Februari. Tuhan telah membuka jalan bagi kita. Tuhan telah menyediakan waktu dan kesempatan bagi kita. Untuk kita melangkah bersama dengannya di jalan yang Ia telah sediakan dan siapkan bagi kita. Yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jalan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita adalah jalan baru bagi orang yang telah percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah sebabnya tema di bulan Februari tahun 2022 ini adalah jalan yang baru. The New Way. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Perubahan hidup dari kegelapan kepada hidup di dalam terang oleh iman adalah merupakan anugerah yang Allah sediakan dan berikan bagi orang yang menerima dan menyerahkan hidup kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus Kristus adalah jalan yang membawa kita kepada kerajaan sorga. Yesus Kristus jalan baru dan satu-satunya yang dapat menghantarkan kita kepada tujuan hidup yang telah Allah desain sejak pada mulanya kita diciptakan. Dialah yang mengangkat kita dari hidup yang sia-sia dan membawa kita kepada hidup yang bermakna. Dialah yang memampukan kita untuk meninggalkan cara hidup yang lama dan beralih kepada hidup yang baru yang terus-menerus diperbaharui dengan firman-Nya oleh tuntunan Roh Kudus. Hidup di dalam Kristus berarti hidup di jalan baru dan terus berjalan menuju kepada tujuan yang Allah yang sempurna. Kita harus sampai kepada kesempurnaan sebagaimana Yesus Kristus berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Itu yang dicatat dalam Matius 5 ayat 48. Sempurna seperti Bapa di surga adalah keharusan yang tidak boleh tidak harus dicapai oleh orang-orang yang telah percaya, yaitu orang yang menerima dan menyerahkan hidup kepada Kristus. Kesempurnaan itu tidak dicapai berdasarkan kekuatan dan keinginan daging, tetapi ketaatan kepada firman Tuhan oleh iman di dalam tuntunan Roh Kudus. Hal ini hanya akan kita dapat memilikinya bila Roh Allah berdiam di dalam kita, sehingga kita memiliki hati yang baru, roh yang baru, yaitu hati yang lembut dan taat kepada firman-Nya. Dengan kata lain, bahwa Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, yang memberikan hati yang haus kepada firman-Nya, sehingga kita suka dan senang melakukan firman Tuhan yang telah dituliskan di dalam hati dan ditaruh di dalam jiwa kita. Roh Kudus mengubah hati, pikiran, cara, pola, pandangan hidup lama kepada pandangan yang baru, dan Ia tinggal bersama kita untuk menuntun kita kepada jalan yang baru di mana seharusnya kita berjalan. Yang dulu tertutup sekarang telah dibuka oleh Yesus Kristus dengan cara menyucikan kita dari kuasa dosa dengan darah-Nya, sehingga kita memiliki keberanian dapat masuk ke tempat kudus, berjalan di dalam kekudusan sampai kekudusan, di dalam kekudusan sempurna di mana Allah Bapa bertata. Ibrani 10 ayat 19 sampai 21 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah
Allah. Jalan baru merupakan jalan yang Allah telah siapkan dan sediakan bagi kita untuk berjalan bersamanya setiap hari. Jalan yang baru yang dimaksud adalah hidup bersama dengan Kristus setiap hari. Berjalan dan terus melangkah bersamanya dengan hati dan pandangan yang hanya tertuju kepada Dia. Ia menuntun kita dengan firman-Nya dan Roh Kudus menolong untuk melangkah bersamanya setiap saat. Sehingga kita tetap bersukacita dan bergairah melakukan firman-Nya sekalipun dalam keadaan yang tidak bersahabat dan penuh dengan tantangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus, jalan baru yang Allah berikan itu adalah jalan yang harus ditempuh dengan iman. Iman merupakan satu-satunya cara untuk berjalan di jalan hidup yang baru di dalam Kristus. Tidak ada cara lain selain iman itu sendiri yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dan oleh iman itulah kita juga mencapai dan memperoleh segala sesuatu yang Allah sediakan bagi kita. Iman itu harus dan terus bergerak setiap saat. Bila iman itu berhenti, maka hidup kita berhenti alias mati. Bukankah firman Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh iman? Sebagaimana yang ditulis oleh Paulus dalam Roma 1 ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iman adalah motor penggerak hidup orang percaya. Bagaikan mesin pompa air yang menyedot air yang tersedia di dalam tanah dan mendorong air mengalir ke tempat air untuk digunakan. Iman itu menjadi mesin penggerak di dalam orang percaya untuk dapat memperoleh penyediaan Allah yang telah disiapkan dan menyalurkan kepada siapa ia harus disalurkan. Dalam hal ini, bila iman berhenti, maka penyediaan yang telah Allah siapkan tidak dapat diperoleh dan tidak bisa tersalurkan. Iman itu akan bergerak bila terhubung dengan sang pemberi iman, yaitu Allah itu sendiri. Hanya akan dapat bergerak bila ia melekat dengan pokok hidup. Sebagaimana yang Yesus utarakan di dalam Yohanes 15 ayat 15. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Harus terhubung dengan pokok hidup, yaitu Yesus Kristus, dengan pengenalan yang baik dan benar. Pengenalan yang baik dan benar diawali dari pertama adalah tinggal di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam aku bukan berarti diam tanpa melakukan apa-apa. Tinggal bukan anjuran, tetapi sesuatu keharusan. Tinggal di dalam Kristus suatu habit atau kebiasaan dan harus bertindak. Kita harus bergerak. Salah satu tindakannya adalah berkomunikasi dengan Allah, berdialog dengan Tuhan. Yang sering kita kenal adalah doa. Paulus berkata, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Doa adalah komunikasi dengan Allah atau dialog dengan Allah. Dialog artinya bercakap-cakap, berdiskusi, berbicara antara Allah dengan kita dan kita dengan Allah. Allah berbicara, kita mendengar. Allah mendengar, kita berbicara. Ada waktu kita berdiam untuk mendengarkan Tuhan. Dan ada waktu kita mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarnya. Dengan kata lain,
Doa tidak melulu permohonan atau permintaan kepada Tuhan, tetapi juga kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Doa bukan untuk memaksa Tuhan melakukan apa yang kita inginkan, tetapi kita menyesuaikan, menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Kita melepaskan keinginan duniawi kita dan menyesuaikan hidup dengan kehendak Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Hal yang kedua, rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Rasa lapar adalah reaksi yang normal dari tubuh, merupakan karunia Tuhan yang memberikan signal kepada kita bahwa tubuh kita memerlukan asupan makanan. Kita patut bersyukur kalau kita bisa merasakan lapar dan haus, sebab itu menandakan bahwa tubuh kita masih normal. Tuhan Yesus juga pernah menggunakan kata lapar dalam ungkapan bahagianya. Di dalam Matius 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar di sini tidak berkaitan dengan makanan jasmani, melainkan adalah kebenaran. Rasa lapar akan kebenaran juga merupakan sesuatu yang positif dari sisi rohani dan secara otomatis mendorong kita mendapatkan lebih banyak lagi dari Tuhan. Lapar akan kebenaran merupakan anugerah Tuhan yang mengingatkan kita dan memungkinkan kita untuk dapat dipuaskan. Firman Tuhan adalah kebutuhan dan keperluan rohani yang mencukupkan, bahkan memberikan kepuasan serta damai sejahtera. Firman Tuhan adalah roti hidup yang memberikan kehidupan dan memberikan damai sejahtera. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan adalah tuntunan yang mengarahkan kita kepada hidup yang berkenan kepada Allah. Firman Tuhan adalah kekuatan dan pengharapan yang meneguhkan kita kepada penggenapan janji Allah. Firman Tuhan adalah pedang roh untuk menghancurkan siasat iblis. Firman Tuhan adalah mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Bila kita memiliki rasa lapar dan haus akan firman Tuhan, maka langkah kita tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jalan yang kita tempuh, jalan yang menuju kepada kehidupan yang sempurna dan hidup di dalam segala kelimpahan Allah. Dengan segala berkatnya yang menjadikan kita menjadi berkat bagi banyak orang, serta memberikan kepuasan sejati sampai kepada kekekalan. Betapa pentingnya kita memiliki rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Dengan merenungkan itu siang dan malam. Merenungkan artinya memasukkan firman Tuhan dalam pikiran dan memikirkannya siang dan malam. Dengan demikian bila kita memikirkan firman Tuhan, maka pikiran kita dibersihkan dan disucikan dari segala pikiran-pikiran duniawi. Dan pikiran kita hanya terarah kepada firman Tuhan yang hidup. Dan pada akhirnya pikiran kita hanya mengandung firman Tuhan. Pikiran adalah rahim, tempat mengandung sesuatu yang dilakukan. Bukankah setiap tindakan kita lahir dari apa yang kita pikirkan? Itu sebabnya Paulus berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bila pikiran kita adalah rahim dari kebenaran, maka tindakan kita pasti tindakan oleh kebenaran, yaitu firman Tuhan. Itu sebabnya bila kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka apa saja yang kita buat pasti berhasil. Mengapa berhasil? Karena yang dilakukan itu adalah firman Tuhan. Firman sumber iman, benih iman yang terus tumbuh dan menghasilkan buah yang banyak dan tetap, serta mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Hal yang ketiga, suka melakukan kebenaran. Iman diawali dari mendengar firman Tuhan. Namun mendengar saja tidaklah cukup. Itu sebabnya lebih lanjut adalah firman Tuhan yang kita dengar harus dilakukan, karena
iman yang timbul dari firman Tuhan yang tidak terlihat itu akan terbukti dan dinyatakan bila dikerjakan atau ditindaklanjut dalam bentuk tindakan. Lebih dilanjut oleh Yakobus berkata dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Berjalan beriringan, bersama-sama. Bertindak tanpa mendengar firman Tuhan, penyimpangan akan terjadi. Mendengar firman Tuhan tanpa tindakan, menipu diri sendiri. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan, harus berdasarkan iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sebab tindakan yang bukan berasal dari iman adalah tindakan yang tidak berkenan kepada Allah dan dosa. Sebagaimana yang dicatat oleh Paulus dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dalam Roma 14 ayat 23b dikatakan, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Perilaku kita setiap hari tidak bisa tidak. Semua didasari oleh iman. Iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Hal ini menegaskan bahwa orang percaya kepada Kristus setiap hari harus hidup oleh iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita harus memiliki kesukaan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kesukaan untuk mendengar, merenungkan, dan melakukan kebenaran mendatangkan keberhasilan yang memberikan damai sejahtera dan sukacita. Tinggal di dalam Kristus dan rasa lapar akan firman Tuhan serta kesukaan kepada kebenaran adalah pola hidup orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus oleh iman sebagai jalan baru yang Allah telah sediakan dan siapkan bagi kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, Allah telah memberikan kita anugerah. Anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kristus adalah jalan baru yang Allah sediakan bagi kita, yang Allah siapkan bagi kita. Dan itu sebabnya kita tetap berjalan di jalan yang baru itu. Dengan apa saudara? Dengan tinggal di dalam Kristus dan memiliki rasa lapar haus akan firman Tuhan serta kesukaan untuk melakukan kebenaran. Itulah orang beriman. Itulah iman. Itu sebabnya kita hidup bukan melihat, bukan karena keadaan, tetapi oleh karena iman. Dan oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, mengingat akan kebenaran yang Tuhan telah nyatakan bagi kita, mengingat akan jalan baru dan terus kita hidup di dalam jalan baru itu, kiranya kita tetap mengingat pengorbanan Kristus Yesus di salib. Saudara-saudari, untuk mengingat pengorbanan Kristus itu setiap hari. Pada hari ini, mari kita mengambil roti dan anggur. Roti dan cawan, di mana itu adalah tubuh Kristus dan darahnya yang telah tercurah bagi kita, yang memberikan kita jalan untuk masuk di jalan yang baru, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita siapkan roti dan anggur untuk kita makan bersama. Mari kita angkat roti ini.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala pengorbanannya yang telah menjadikan dirinya sebagai jalan baru bagi kita untuk senantiasa hidup di jalan baru itu bersama-sama dengan Dia sampai kepada kekekalan. Kita bersyukur karena Ia tidak pernah melepaskan kita dari tangannya, dan tidak ada satupun yang sanggup melepaskan kita dari tangannya. Tangannya yang hebat yang senantiasa memegang kita. Terima kasih ya Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan. Pengorbanan-Mu yang begitu mulia, yang menguduskan dan menyucikan kami, yang mentahirkan kami dari segala dosa dan kejahatan kami, sehingga kami dilayakkan untuk ada bersama dengan-Mu, melangkah berjalan di jalan yang baru yang telah Tuhan siap dan sediakan bagi kami, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang membawa dan menghantarkan kami untuk menikmati dan menerima segala berkat yang telah Tuhan sediakan itu, bahkan menjadikan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku.
Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita di hari ini. Dan mari kita arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan biarlah tangan kita terangkat ke atas untuk menerima berkat yang telah Tuhan siapkan dan sediakan bagi kita. Angkat kedua belah tangan. Bapa yang kekal, yang mengasihi engkau, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, memberkati engkau. Terimalah berkat itu. Berkat yang kekal itu. Yang telah mempersekutukan engkau di dalam Roh Kudus. Dan memimpin, menuntun setiap langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberikan engkau damai sejahtera. Hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati Tuhan berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.